Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin Mumtaz dari kelas PLB A1. Di sini saya akan menjawab UTS Pendidikan Inklusi. Ada pendidikan inklusi, merupakan sistem pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak normal sebayanya dalam satu lingkungan atau sekolah umum. Yang kedua, ada perbedaan antara pendidikan inklusi dan pendidikan segregasi ini dapat kita lihat dari layanan pendidikannya. Dalam pelayanan pendidikan inklusi, sekolah yang akan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Sedangkan pendidikan segregasi ini berbanding terbalik dengan pendidikan inklusi, yang dimana peserta didiklah yang menyesuaikan diri dalam segala kegiatan yang ada di sekolah. Yang nomor 3, adanya pendidikan inklusi berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi berasrama, yang menunjukkan anak-anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku yang biasa ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan. Perilaku yang muncul yaitu kepasifan, stimulasi diri, perilaku repetitif, stereotip, dan kadang perusakan diri. Penyebabnya yaitu setelah bertahun-tahun dipisahkan dengan keluarganya, ia maka akan merasa asing. Kebanyakan orang merasa situasi ini tidaklah benar. Maka dari itu, orang tua, guru, dan orang-orang yang memiliki kesadaran politik memperjuangkan hak-hak anak-anak dan orang dewasa penyandang disabilitas. Maka dari itu muncullah pendidikan inklusi. Yang nomor 4, pendidikan inklusi membutuhkan dukungan agar pendidikan inklusi ini dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan. Dukungan tersebut kita dapat melalui masyarakat dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud ini seperti lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, dan juga dukungan dari pemerintah. Yang pertama, masyarakat. Pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dari masyarakat, karena lingkungan masyarakat ini cukup berpengaruh dalam pertumbuhan anak. Jika berada di lingkungan yang mendukung, mereka akan mendapatkan perkembangan yang terbaik. Selanjutnya, ada dari lingkungan, seperti lingkungan keluarga ataupun orang tua. Kita sebagai keluarga ataupun orang tua harus mendukung yang terbaik terhadap pendidikan, terlebih lagi pendidikan inklusif, yang dimana anak-anak berkebutuhan khusus pun layak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Yang nomor 5, adaptasi kurikulum merupakan sebuah penyesuaian seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya mencakup suatu pengaturan tentang tujuan, isi, proses, serta evaluasi. Adaptasi pembelajaran pendidikan inklusif dibagi lagi menjadi 4, yaitu duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Duplikasi ini merupakan kurikulum untuk ABK yang disamakan dengan kurikulum umum. Yang kedua, modifikasi. Kurikulum dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ABK. Selanjutnya ada substitusi. Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan, tetapi diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Selanjutnya ada omisi, merupakan beberapa bagian dari kurikulum umum yang ditiadakan sama sekali, karena tidak memungkinkan bagi ABK. Contoh pertama dalam penerapan duplikasi dengan cara memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa pada umumnya atau reguler. Seperti contoh itu tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Selanjutnya ada modifikasi, merupakan kurikulum yang dimana kurikulum umum yang diberlakukan bagi siswa reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Contohnya seperti tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Lalu ada substitusi, berarti mengganti. Maka dari itu substitusi ialah mengganti sesuatu itu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian ini dilakukan karena hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan oleh siswa berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal yang sebobot dengan yang digantikan. Lalu ada omisi, berarti menghapus atau menghilangkan. Dengan kata lain, omisi ini berarti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tetapi tidak disampaikan atau tidak diberikan pada siswa berkebutuhan khusus karena sifatnya terlalu sulit atau tidak mampu dilakukan oleh siswa berkebutuhan khusus. Yang nomor 6,
Seperti yang telah kita ketahui, pelaksanaan pendidikan inklusif ini masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Di antaranya adalah pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, serta sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel. Bagi anak berkebutuhan khusus, berdasarkan kondisi ini, dibutuhkan upaya-upaya sistematik untuk membudayakan pendidikan inklusif. Yang nomor 7, mungkin untuk pemerintah memberikan sebuah edukasi tentang apa itu pendidikan inklusi kepada masyarakat, dan juga apa itu anak-anak berkebutuhan khusus, serta memberikan sebuah pemahaman kepada guru-guru yang ada di Indonesia tentang apa itu pendidikan inklusi. Seperti yang diketahui, guru-guru untuk anak berkebutuhan khusus itu masih sangat sedikit di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan sebuah pemahaman tentang apa itu pendidikan inklusi agar guru-guru untuk anak berkebutuhan khusus semakin bertambah setiap tahunnya. Serta pemerintah melakukan penelitian atau pendataan terhadap sekolah-sekolah inklusi yang ada di Indonesia, agar anak-anak berkebutuhan khusus tidak terhalangi oleh sarana dan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.